Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa goli, anta misbu syuduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya bersyukur sekali hari ini kembali bisa menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, hari ini saya berada di Masjid Al-Huda yang berlokasi di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, dan luar biasa sekali hari ini saya bisa mampir ke sini karena tempatnya begitu nyaman ya Pak Ustadz, kemudian juga adem dan membuat kita memang senang jadinya untuk beribadah di sini. Mungkin melaksanakan ibadah sholat, mengaji dan lain sebagainya. Dan pemirsa, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Huda Kelurahan Surabaya. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada berapa orang semuanya nih Ibu ya? 14 orang. 14 orang dari sekian banyak orang yang mau hadir di sini sebetulnya ya. Karena Majelis Taklim Al-Huda ini sendiri berjumlah kurang lebih 75 orang. Cuman dengan kegiatan-kegiatan mereka tidak bisa hadir walaupun memang keinginannya besar sekali untuk hadir di sini ya Ibu ya. Dan pemirsa, hari ini juga di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di depan Pak Ustadz sudah ada satu buku yang luar biasa. Bukunya berjudul apa Pak Ustadz? Muhammad Sang Inspirator Dunia. Muhammad Sang Inspirator Dunia. Dan itu juga nanti akan kita angkat untuk tema kita hari ini, dan kita akan memperbincangkan hal tersebut 1 jam ke depan, dan nanti juga kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pak Ustadz, ataupun nanti di luar tema juga boleh. Dipersilakan Pak Ustadz ya. Mau curhat juga boleh Pak Ustadz ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak, tadi sudah ada Bagus dan juga Andre yang sudah membuka acara Mutiara Kolbu dengan satu lagu yang berjudul Sallallahu Allah Muhammad. Dan pemirsa, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan persilakan terlebih dahulu untuk Ustadz Adi Sucipto untuk tausiah Pak Ustadz, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, baru kemudian nanti kita ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang hadir di majelis yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah, ada pantun yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu
berkaitan dengan sekarang memasuki Rabiul Awal, artinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pergi ke ladang mencari ubi. Pergi ke ladang mencari ubi. Pulang dari ladang ketemu bunga yang merekah. Pulang dari ladang ketemu bunga yang merekah. Kemudian Cakep. selamat memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan tahun ini kehidupan kita lebih berkah. Amin. Cakep. Gitu ya Bu ya. Biasa kalau ada yang pantun bilang cakep gitu ya. Berarti diulang lagi. Luar biasa Pak Ustadz. Baik, Pak Resti yang kami hormati dan semuanya. Pertama tentu Bunda semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita Bunda, kita senantiasa melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena setiap gerak-gerik langkah kita, pandangan mata kita, helaan nafas kita, jantung kita berdetak, kemudian darah kita mengalir, itu bukan terjadinya tanpa sebab. Semuanya itu atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita hadir di sini, mengadakan acara di sini, Bunda semuanya, itu tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau ada yang terlilit masalah hutang, piutang, mudah-mudahan dimudahkan ya. Tapi insya Allah semuanya sehat ya, kantongnya sehat ya Bun ya. Amin, insya Allah. Kalau ada yang anaknya pengen ikut tes ya, mudah-mudahan diluluskan. Amin. Atau ada di antara Bunda yang masih menunggu calon menantu, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Tapi kemudian, rasanya kalau untuk menunggu anak sudah nggak lagi Bu ya, sudah punya semua ya. Menunggu cucu. Ada cucu lagi. Kemudian salat dan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasul, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda semuanya, pagi ini saya melihat wajah-wajah ahli sorga. Amin. Ya. Mukanya cerah, ini melambangkan bahwasanya memang Bunda semuanya, muka wajah orang-orang beriman itu sangatlah berbeda dengan muka-muka atau wajah-wajah mereka yang tidak beriman. Mengapa Bunda? Karena wajah kita dibasuh oleh air wudhu. Dan salah satu hikmah air wudhu adalah menghapus dosa-dosa yang ada di anggota badan kita. Maka dari itu alhamdulillah senang rasanya bertemu dengan bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sampai di sini, Allah kumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di surga Firdaus ya Ibunda. Insyaallah. Masya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu mengangkat Muhammad sang inspirator dunia. Inspirator itu Bunda apa artinya? Inspirator itu adalah seseorang yang bisa kita ambil kebaikan-kebaikan atau sosok yang menjadi teladan bagi kita. Inspirasi ya. Sebuah inspirasi bagi kita, sebuah daya tarik bagi kita seperti itu. Kemudian Bunda yang dimiliki oleh Allah SWT sengaja kita angkat karena sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal yang terkenal dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bunda, kalau berbicara tentang Maulid Nabi, kita semuanya sudah, insya Allah sudah mengerti apa itu Maulid, ya, artinya kelahiran. Sekarang Bunda, ketika kita memperingati Maulid Nabi, tidak hanya memperingatinya saja, duduk ceramah mendengar selesai pulang, bukan itu Bunda. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu bagaimana sosok ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, bisa menjadi inspirasi dalam rumah tangga kita, bisa menjadi inspirasi dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah. Loh, kenapa menjadi inspirasi bagi kita? Karena sudah menjadi jaminan dan juga legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sering mendengar ya Bunda ya? Sungguh sudah ada pada diri siapa? Muhammad. Uswah, yaitu sosok teladan.
Ya. Bagi siapa? Bagi umatnya semuanya. Siapapun, baik umatnya yang ada di Mekah, Madinah, yang ada di Arab, yang ada di Eropa, apalagi yang ada di Indonesia, di Bengkulu khususnya. Nah, jadi sosok teladan bagi kita, Bunda. Jadi ketika kita, Bunda, berada di bulan Rabiul Awal ini, Allah ingin mengingatkan kita semuanya bahwasanya sosok ini jangan pernah kita lupakan. Sosok ini harus menjadi inspirasi, ya, teladan bagi kita. Mengapa? Apabila kita berpegang teguh kepada sosok ini, maka kehidupan kita, Bunda, tidak akan pernah mengalami yang namanya kesesatan, kehancuran, ya, keruntuhan, kebinasaan, nauzubillah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Apa pusakanya? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. In tamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Quran sudah kita baca, Bunda, ya. Kemudian ada satu lagi, Sunnah. Sunnah ini datangnya dari siapa? Yaitu dari Rasulullah SAW. Apa itu Sunnah, Bunda? Sunnah itu adalah segala lika-liku ma'udifa ila Nabi SAW. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, sikap, dan bentuk gaya Nabi itu sudah ada pada diri Nabi, menjadi teladan bagi kita. Bahkan dalam kitab ini, Bunda, nah ini dia, Muhammad sang inspirator dunia. Ini harus bisa kita miliki, Bunda, kalau bisa. Iya, betul. Nah, mengapa, Bunda? Karena kita bisa melihat. Contoh, Bunda, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi sang inspirator, kita lihat bagaimana suatu pagi Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Seperti ini, Bunda. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang pagi ini yang berpuasa? Yang menjawab satu orang, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini telah melayat orang meninggal? Tidak ada yang jawab, saya Rasulullah. Siapa di antara yang kalian pagi ini yang telah membesuk orang sakit? Saya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, wa majtama'at, tidaklah berkumpul suatu amalan-amalan yang disebut tadi, melainkan dia akan masuk ke dalam sorga. Sekarang, Bunda, siapa laki-laki yang mengangkat tangan tadi? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kita sudah kenal, ya, siapa beliau, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan, Bunda, mengapa Abu Bakar As-Siddiq mau dia melakukan amal-amal tadi? Ya, karena dia terinspirasi dari sosok Rasulullah SAW. Dan Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis sahihnya tadi, maka ketika seseorang dalam satu hari melakukan amal-amal tadi, maka jaminannya dia akan masuk surga. Masya Allah. Nah, luar Bunda, biasa ini Pak Ustadz. Jadi kan ini, Mbak, level Abu Bakar itu, ya, orang yang pertama masuk surga setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah. Nah, itu, Bunda, ya. Kan itu kita baik. kan pengen masuk surga semua, ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk tausiahnya, tapi kita akan jeda iklan sejenak. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi tausiah sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Sucipto sesuai dengan buku yang kita pegang saat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW Inspirasi Dunia. Jadi inspirasi ini artinya adalah inspirator, menginspirasi, ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, bukan hanya satu saja yang bisa kita tiru, tapi semua hal, ya Pak Ustadz, ya, bisa kita tiru dari sosok beliau. Dan kalau saya pribadi, mungkin Pak Ustadz yang begitu mengena dan insya Allah akan terus untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kejujuran. Kejujuran beliau yang kemudian juga menjadi amanah juga, ya Pak Ustadz, ya, untuk kita semua agar bisa menjadi sosok seperti Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, ini sudah boleh kita untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diskurina.
terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad memang sudah selayaknya untuk mengikuti ya apa yang dicontohkan oleh beliau. Tapi ada seperti ini Ustadz. Kalau tadi kan disampaikan Nabi Muhammad itu sebagai inspirator, menginspirasi kita. Tapi kan kita ini umatnya jauh di bawah beliau dan tidak pernah mendengar ucapan beliau, tidak pernah melihat tingkah beliau, kan tidak pernah berjumpa dari nenek moyang kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini, Ustadz, banyak sekarang tuh timbul, masih ada juga di kalangan masyarakat yang apa ya dikatakan bid'ah. Nah, bid'ah. Oh, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad ini. Sedangkan kita maaf ngomong yang sudah jauh-jauh ini kan kita tidak tahu. Kita taunya mungkin dari nenek moyang yang seperti itu. Nah, jadi pengertian bid'ah itu yang sebenarnya, sedangkan kita kan mau meneladani tadi dari kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang batasan bid'ahnya itu yang seperti apa yang tidak boleh kita lakukan? Mungkin itu saja untuk sementara Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja ya. Baik, Pak Ustadz, silakan. Pertanyaan yang bagus Bunda berkaitan dengan pertanyaan tadi. Memang Bunda, kita bukanlah umatnya yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi kita umatnya jauh 14 abad yang lalu. Tetapi ada berita gembira Bunda. Istaka Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Nabi Muhammad menangis. Waktu beliau menangis, maka bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, ma tabkika?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Istakatu bi ahbabi, saya rindu dengan kekasih-kekasihku. Ya Rasulullah, alas nabi ahbabika. Wahai Rasul, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu, kekasih-kekasihmu? La, kata Nabi, bukan. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa kekasih-kekasihmu? Amma ahbabi, adapun kekasih-kekasihku, hum yu'minu nabi walam yaroni. Kekasih-kekasihku adalah orang yang tidak pernah melihat saya, tidak pernah mendengar saya, tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi dia beriman dengan apa yang saya bawa. Itu adalah kekasih-kekasih Rasulullah. Mudah-mudahan Bunda semua yang hadir di sini adalah kekasih-kekasih Rasulullah. Amin. Jadi Bunda, ada keistimewaan tersendiri kita. Kemudian dalam perjalanan hidup kita, bagaimana Ustadz? Apakah kita menjalankan ini, apakah itu termasuk bid'ah? Jadi Bunda, perkara bid'ah itu harus kita terangkan dulu, harus kita pahami dulu. Tidaklah bid'ah itu sesuatu yang semua bid'ah itu dilarang Bunda, tidak. Tetapi ada sesuatu yang dibolehkan. Apalagi segala sesuatu itu juga tidak dikategorikan hukumnya bid'ah, gitu. Nah, mengapa? Karena tentu dalam perjalanan hidup ini Bunda, terutama para ulama kita, ada ijtihad, ada pandangannya masing-masing. Nah, ada yang mengatakan bid'ah, tetapi ada yang tidak mengatakan bid'ah. Yang jelas Bunda, intinya kapan segala sesuatu dikatakan bid'ah? Apabila dia betul-betul keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya adalah asasi. Contohnya apa Bunda? Berkaitan dengan akidah. Ya, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adakah Nabi setelah itu ada siapa? Mirza Ghulam Ahmad gitu ya. Nah, ini bid'ah Bunda. Pasti. Adakah gitu ya, kitab setelah kitab Al-Quran? Padahal Al-Quran itu adalah kitab penyempurna, kitab terakhir. Dan terkadang juga kita lebih memilih mending diam ya Pak Ustadz, daripada kita mendebatkan hal-hal yang juga kita tidak tahu begitu ya. Betul. Kebenaran dan kepastiannya. Mending diam dan beramal. Diam dan beramal. Berbuat. Selagi itu masih dirasa baik, lakukan saja, asalkan tadi tidak berkaitan dengan akidah dan betul, tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai orang Islam. Begitu ya Bunda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Masih ada kami persilahkan? Ya, silakan Bunda. Tombol ke kiri sudah? Kalau sudah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisda Utama. Kemudian terima kasih pada Pak Ustadz
dan para ibu semua yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi judulnya sangat menarik sekali, Nabi Muhammad sebagai inspirator untuk kita sebagai umatnya. Ya. Yang ingin saya tanyakan tuh gimana kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang anak memberi inspirasi atau inspirator kepada anak-anak kita dan kita yang tadi Bapak ya sebagai ibu dan juga sebagai anak. Saya rasa sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kita agar menjadi inspirasi sebagai ibu dan juga sebagai anak begitu? Silakan Pak Ustaz. Bunda, suatu hari ada sosok ibu-ibu miskin. Dia memiliki 2 orang anak perempuan. Datang ke rumah Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak ada. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Ummul Mukminin, saya ini wanita miskin, saya punya anak, kami lapar, nggak punya apa-apa. Kemudian Aisyah langsung ke belakang mencari makanan. Tidak ketemu juga, Bu. Ternyata dapurnya Nabi Muhammad juga tidak banyak makanan di situ, Masya Allah. Kemudian ditemuilah Aisyah ada 2 biji korma. Ini Bunda, ya 2 biji korma, silakan. Dibaginya Bunda. Dibelah, satu belah dibagi, satu untuk anaknya, satu lagi untuk anaknya satu lagi. Satu lagi dipegangnya. Kemudian sang anak lahap makan. Setelah makan, anaknya pengen minta lagi. 1 biji lagi tadi Bunda, dikasih lagi sama anaknya. Yang penting anak saya makan, yang penting anak saya senang. Melihat kondisi demikian, maka Aisyah radhiyallahu anha tertegun dia, Masya Allah, ini Bunda luar biasa. Sayang kepada anak-anak. Pulang mereka, ya, ibu dan anak tadi. Kemudian tak lama kemudian, sore hari Rasulullah kembali ke rumah. Berceritalah Aisyah kepada suaminya Rasulullah dari awal sampai akhir. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang, orang tua khususnya, memiliki 2 orang anak perempuan. Diuji mereka, seperti ujian lapar tadi ya. Illa kunna lahu sitron minan nar. Kecuali 2 orang anak perempuan tadi menjadi penghalang bagi orang tuanya agar tidak dilalap oleh api neraka. Nah, mengapa Bunda? Karena kasih sayang ibu tadi kepada anak. Sekarang Bunda, mengapa Aisyah radhiyallahu anha sangat sayang kepada ibu-ibu dan ibu-ibu juga sangat sayang kepada anak-anaknya? Karena menjadi inspirasi dari Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sempat cemburu gitu ya kepada Fatimah, anaknya sendiri. Anaknya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, mengapa kau sangat sayang banget sama anakmu? Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Tidaklah saya melihat sorga, melainkan ketika saya melihat Fatimah ada sorga di sana. Artinya apa Bunda? Saking sayangnya Nabi kepada keluarga seperti itu, kepada anak diciumnya. Tidak ada anak Nabi itu tidak disayang oleh Nabi. Diciumnya, bahkan diangkat, duduk di samping, dibelai-belai. Ya. Kemudian juga Bunda, bagaimana sosok Aisyah radhiyallahu anha terinspirasi dari Nabi, yang Nabi itu sangat manja dengan istrinya. Waktu itu Aisyah dalam keadaan haid Bunda. Duduk dia, datang Nabi, teteng, kepalanya di sini. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, dibelai sama Aisyah. Kemudian bahkan dalam riwayat lain juga diambil sisir, disisirin. Masya Allah. Kira-kira udah pernah nggak kita gitu sama suami? Pernah Bu, pernah awal-awal ya. Nah, awal-awal. Jadi Bunda, dalam pertanyaan tadi adalah memang semuanya sudah diajarkan Nabi. Bagaimana sosok Aisyah, sosok Khadijah, istri-istri Nabi itu sangat sayang kepada suaminya karena terinspirasi dari kasih sayang seorang Rasulullah. Bagaimana seorang ibu sangat sayang kepada anak karena Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan bagaimana seseorang itu hanya gara-gara ngasih korma dibagi dua, akhirnya apa? Di akhirat kelak kata Rasulullah, ibu tersebut terhalang dari sisa api neraka. Bagaimana Bunda? Baik.
Bagaimana bunda ketika mendidik anak perempuan khususnya, tidak hanya sekedar memberi makan, menyekolahkan, mengajarkan, mengingatkan kepada mereka, menyuruh mereka pakai jilbab, menyuruh mereka supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki. Kira-kira bunda masuk surga atau bunda? Sangat-sangat sekali. Insya Allah masuk surga, amin. Ini bunda inspirasi bagi kita semuanya, sosok dari Rasulullah SAW. Jadi secara tidak disadari begitu ya Pak Ustadz ya, kita ini memang tadi menjadi ibu dan menjadi anak itu juga terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Bunda. Kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bagus dan juga Andre yang sudah membawakan satu lagu dan membuka kembali acara Mutiara Kolbu kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Lisda dan juga sudah dijawab oleh Pak Ustadz Adi Sucipto bahwa memang secara tidak langsung menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang anak itu adalah inspirasi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa kita menjadi seorang ibu ya, menjadi orang tua begitu katakanlah, mendidik anak-anak kita, memberikan apa yang mereka mau, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya, pendidikan begitu. Batasan-batasan kita sebagai orang tua ini apa ya, bahwa kita memberikan kepada mereka sesuatu itu adalah sebuah bentuk kasih sayang, dengan kita memberikan sesuatu itu adalah bentuk kemanjaan. Bagaimana nih Pak Ustadz? Batasannya seperti apa? Karena saya juga khawatir terkadang anak minta apa gitu ya Bu ya, kita kasih. Oh ini kita sayang atau kita manjain sih? Gitu loh. Jadi agak ragu-ragu, batasannya seperti apa Pak Ustadz? Masya Allah. Baik, Bunda semuanya yang dimiliki oleh Allah SWT. Pertanyaan dari Mbak Ranti tadi, itu pernah dialami oleh Fatimah. Fatimah, suaminya adalah Ali bin Abi Thalib ya. Dan Fatimah waktu itu Bunda, ketika mau ngulek bumbu, itu nggak ada alatnya. Sampai tangan Fatimah itu sendiri kasar jadinya. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah SAW? Rasulullah tidak langsung menyediakan apa, wah anak saya, enggak, bukan seperti itu Bunda. Tetapi Rasulullah ingin mendidik anaknya supaya anaknya tadi mandiri. Supaya anaknya tadi tidak bergantung kepada orang lain. Nah gitu. Sebenarnya sangat mudah bagi Rasulullah. Rasulullah kan pemimpin, Nabi. Udah, tolong siapin peralatan-peralatan lengkap untuk anak saya gini-gini. Enggak, Nabi enggak seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang tua lebih memanjakan anaknya, berarti ada sesuatu yang keliru dalam mendidik anak kita. Sehingga apa? Mereka karena sudah termanja, akhirnya mereka nggak bisa mandiri. Ya. Jangankan nyuci baju, kadang-kadang ngidupin mesin cucinya nggak bisa. Kenapa? Selama ini dicuciin terus ya. Maka dari itu Bunda,
kita ajarkan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa mandiri. Ketika mereka bisa mandiri, artinya mereka nanti lebih banyak berbuat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat banyak Bagi pada orang orang lain. Jadi didik anak putra-putri kita Bunda supaya dia bisa banyak menebarkan manfaat-manfaat. Insya Allah. Oke, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Masih ada dari ibu-ibu yang bertanya, kami persilahkan. Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Majelis Taklim Al-Huda Komplek Diknas Surabaya Ya. menyambung tindak lanjuti dari Bu Rina tadi. Di sini saya akan menanyakan hukum musik dengan rebana ya Pak Ustadz ya. Itu apa termasuk? Ya, Mohon penjelasannya. baik. Baik, terima kasih Bun. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustadz. Baik Bunda semuanya, pertanyaannya berkaitan dengan musik. Ya. Apalagi kita maulidan ya. Ya. Ya Nabi salam. Ada yang mengatakan hanya rebana saja, tidak boleh pakai musik-musik yang lainnya. Ya. Jadi Bunda, esensinya adalah apa yang disampaikan. Ya. Substansinya adalah apa yang disampaikan. Yang disampaikan ini apa? Kalau yang disampaikan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, mengingatkan kita. Cuman mediasinya banyak. Ya. Ada pakai gitar, ada pakai suling. Nah, sehingga seperti ini kalau korelasikan, digabungkan itu nanti menjadi indah dia. Dan dalam Islam Bunda, seni itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kita Bunda pasti memiliki keinginan untuk suka dengan seni, ya. Nah, termasuk seni masak, seni musik dan seni-seni yang itu nggak bisa dipisah. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengelola seni, khususnya seni musik ini, jangan sampai dia di luar koridor syariat kita. Contohnya apa Bunda? Wah, dia nyanyinya apa? Nyanyi sholawat bagus, tapi sikapnya yang nggak bagus. Masa baca salawat tapi goyang-goyang pinggul, ya? Dangdutan. Atau ya gerakan-gerakan yang bisa membawa mengangkat kepada syahwat kemaksiatan begitu ya Pak Ustadz. Ada juga Bunda, dia pakai jilbab, kemudian pakai semuanya, tapi lagunya Bunda, lagu yang bertentangan dengan syariat. Suaranya mungkin agak dimanjain. Nah, dimanja-manjain ya. Atau gini Bunda, ya bunuhlah aku, gitu kan? Masa bunuhlah aku? Kan tidak boleh Bunda. Sepuas hatimu, jangan ya. Atau kalau ketemu dengan engkau lebih baik saya bunuh diri, itu kan kalimat-kalimat tidak boleh Bunda, bertentangan. Contoh dulu Bunda, pernah kan direvisi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, takdir memang kejam kan? Nggak boleh seperti itu. Karena takdir itu adalah rukun iman yang keenam. Takdir ada baik ada buruk, harus kita imani. Tidak ada yang kejam di situ. Mengapa? Karena takdir itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bunda, ayo silakan bermusik tetapi jangan sampai keluar dari koridor. Baik bunyinya kemudian isinya ya harus jelas. Kemudian ketika ada waktu-waktu sholat harus ditinggalkan sholat ya, terutama kita organ-organ ya, acara-acara pernikahan, dangdutan. Silakan Bunda, tapi jangan ngebor ya. Boleh silakan. Jadi Islam tidak mematahkan seni. Semuanya kita memiliki hasrat untuk seni. Cuman seninya itu dalam koridor dalam agama kita. Masih ada, kami persilahkan lagi. Ya. Tadi kayaknya dari sebelah sini semua ya? Iya, di sebelah sini ya. Dari sebelah kiri dulu nih. Kiri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiani Ustadz. Ya. Bu Listiani. Saya mau, ini beda dengan yang ditanyakan kawan-kawan. Saya mau ditunjukkan doa supaya bisa bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah. Ada Ustadz dalam mimpi. Dalam mimpi. Bisa Ustadz. Apakah bisa kita mimpi bertemu dengan Rasulullah? Terima kasih Ustaz. Kayaknya semuanya pengen banget gitu ya Bu ya. Aduh kapan gitu ya. Cuman baca-baca bukunya aja itu ya. Gimana nih Pak Ustadz? Apakah bisa gitu ya? Apakah bisa? Baik. Apakah bisa kita bertemu dengan sosok Rasul, baginda Rasul Nabi Muhammad dalam mimpi aja deh gitu ya? Apa ada doa-doanya juga
Oke. Ya. Ada dalam sebuah syair Bunda. Syair itu dari grup Raihan ya. Alangkah indahnya hidup ini bila ku dapat ku tatap wajahmu ya. Kan pasti apa dan seterusnya Bunda. Luar biasa. Ini syair-syair yang membuat kita rindu kepada Rasulullah. Bahkan salat Nabi pun banyak juga. Jadi Bunda, bagaimana kita bisakah kita bermimpi walaupun dalam mimpi ya, bertemu Rasulullah? Boleh, bisa. Ya. Dengan caranya bagaimana? Caranya tentu pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Bunda sudah usia 38 tahun belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ya. Belum pernah. Tetapi alhamdulillahnya kalau untuk berkunjung ke makam Rasulullah sudah enggak terhitung lagi. Nah gitu. Tapi kalau mimpinya langsung bertemu Rasulullah belum pernah. Tapi kita pengen banget. Nah, loh, ada enggak orang yang bermimpi ketemu Rasulullah? Ada. Tentu orang-orang yang dianugerahi atau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertemu ya, walaupun dalam mimpi. Ya. Dan apabila kita bermimpi dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah Bunda, maka mimpi itu adalah mimpi yang bukan mimpi bohong, mimpi yang nyata, atau bukan mimpi-mimpi apa ya, mimpi-mimpian ya kan? Itu mimpi yang betul, yang benar. Mengapa Bunda? Karena setan iblis tidak bisa menyerupai wajah fisik Rasulullah. Jadi kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah, begitulah Rasulullah. Masya Allah. Tapi Bunda, tidak semua orang bisa seperti itu. Maka banyak berminta kepada Allah, ya Allah, sebelum saya bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat, kalau bisa ya Allah beri saya rezeki bertemu walaupun dalam mimpi. Sambil nangis kita ya, kemudian mengucapkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bunda, yang namanya doa bisa dikabulkan, bisa juga ditakhirkan. Ditakhirkan tuh diakhirkan. Nanti kapan? Ketika Bunda nanti masuk Telaga Kausar di surganya Allah. Di situ nanti Bunda Rasulullah langsung yang ngasih Telaga Kausar. Karena Telaga Kausar itu Bunda khusus Nabi yang menuangkan dan khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita meminum Telaga Kausar, meskipun satu tetes Bunda masuk ke kerongkongan kita, maka kita tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Telaga Al-Kausar ada dalam tafsir surah Al-Kausar ya. Inna a'tainakal kausar. Ya Bunda dan termasuk kita semuanya diberikan kesempatan bisa melihat Rasulullah meskipun dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita akan jeda iklan sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan saat ini kami hadir dari Masjid Al-Huda Kelurahan Surabaya dan kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Huda Kelurahan Surabaya dan juga masih bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai Nabi Muhammad SAW merupakan inspirator dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, kemudian juga sunnah Nabi Muhammad SAW, sebetulnya kita ini beruntung Ibu menjadi orang Islam. Minimal kita terlahir sebagai orang Islam itu sudah beruntung, karena banyak orang di luar sana belum bisa begitu mencicipi indahnya menjadi orang Islam. Karena kita sudah punya seperti ini Pak Ustadz. Tadi saya nggak tahu lokasi masjid ini. Kemudian saya di WA di Sherlock begitu ya. Kemudian saya mengikuti peta dari map itu untuk sampai ke Masjid Al-Huda ini. Dan sampai, kenapa saya sampai? Saya ngikutin gitu loh. Nah kita ini sudah ada petanya, sudah ada panduan kita itu Al-Quran, kemudian juga sunnah. Nah kalau kita ikutin ya pasti nyampe kita ke surga. Tapi kalau kita melenceng, kayak saya mungkin Pak Ustadznya disuruh ke kiri, saya ke kanan, pasti nggak nyampe kan gitu. Nah ini kalau kita tarik kesimpulan bahwa memang kita ini ditakdirkan untuk masuk ke surga. Kalau saya bilang Pak Ustadz, asalkan syaratnya adalah kita mengikuti Al-Quran dan juga sunnah, dan pastinya tadi menjadikan kehidupan kita ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak Ustadz, terkadang namanya manusia, apalagi kita saat ini ya dengan
digitalisasi, kemudian juga modern, handphone udah mungkin anak-anak umur 2 tahun saja sudah hal biasa begitu. Banyak sekali hal-hal di luar sana, terutama itu pengaruh-pengaruh dari dunia barat. Contoh saja dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak, Nabi Muhammad SAW mungkin saya pernah mendengar mengajarkan bahwa kalau salah ya katakan salah, benar ya katakan benar begitu. Tapi kalau dunia barat mengatakan pada saat anak misalkan melakukan hal-hal yang tidak kita setujui, jangan dibilang jangan nak, nanti dia malah lebih bertambah nakal dan sebagainya. Ini artinya kan benturan Pak Ustadz, ada pro dan kontra di sana. Nah, saya ingin tanyakan dengan Pak Ustadz, sebetulnya kita saat ini ibu-ibu terutama yang hadir di sini, kita harus berkaca kepada siapa ini Pak Ustadz? Memang kita harus mengikuti Nabi Muhammad, tapi terkadang banyak juga godaan-godaan di luar sana yang lebih sesuai dengan keadaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyesuaikan dan juga bagaimana kita untuk menghindari hal tersebut Pak Ustadz? Baik, Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu dalam muamalah kita, kehidupan kita, terutama berkaitan dengan keluarga, termasuk juga anak-anak, ya. Apabila kita memiliki anak ataupun ya cucu dan seterusnya Bunda, tentu yang harus kita pahamkan pertama adalah tentang akidah. Akidah itu adalah tauhid. Nah, tauhid itu keyakinan. Nah, anak kenapa dia mau sholat? Karena bukan disuruh lagi, tapi yakin, sudah yakin. Nah, gitu. Cuma menanamnya itu kadang-kadang diawali dengan keterpaksaan ya. Tekanan-tekanan gitu ya. Karena dikasih juga hadiah reward, gitu ya. Siapa yang selesai puasanya kan gitu Bunda ya. Akhirnya dari terpaksa atau dipaksakan menjadi terbiasa. Memang pola ngasuh anak awal-awalnya seperti itu. Yang penting yang kita ajak itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian dipaksa juga sesuatu yang baik juga dan tentu paksaan di situ tidak melewati batas. Contohnya anak kita suruh puasa, udah mau pingsan dia. Itu kan dia masih anak-anak. Artinya kalau dia batal nggak masalah juga. Karena dipaksa akhirnya mati dia gitu kan. Misalkan betul, gitu ya. Itu kan nggak boleh gitu. Mengapa? Anak belum wajib, belum balik kan. Cuman awal-awalnya puasa setengah hari gitu ya. Jadi akidah dulu ditanamkan. Berbeda dengan orang barat. Orang barat nggak ditanamkan akidah, ya. Mereka yang penting happy hidupnya. Sudah rumah tangga orang tuanya sudah bahagia itu udah lumayan. Anaknya sukses, studinya bagus, sudah selesai. Tapi yang lainnya nggak ada. Nah, bagi kita Bunda tentu yang pertama adalah kita tanamkan akidah. Ketika anak yang masih kecil itu akidah dulu. Sehingga nanti ketika dia tidak bersama kita, dia mungkin taman SD sudah merantau, taman SMP apalagi kuliah udah jauh, tenang kita ninggalin. Berpisah dengan kita tenang. Mengapa? Sudah ada bertengger keyakinan dalam hatinya. Aman insya Allah. Nggak mungkin anak perempuan saya mau menikah dengan laki-laki yang kaya raya, ganteng, tetapi musyrik. Nah, mengapa? Anak saya bagus imannya. Jadi Bunda, itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kedua tentu dalam hal komunikasi. Ya. La taghdab, jangan marah. Memang kalimat itu jangan marah. Kalimat jangan marah. Hal itu dipandang sesuatu yang baik bagi kita. Cuman cara penyampaiannya kepada anak yang harus kita sesuaikan. Anak SD, anak SMP, anak SMA beda-beda. Masa anak kita sudah SMA, tapi kita kata-katain dengan kata-kata dia masih SD, beda Bunda. Karena anak ketika dia sudah remaja, sensitivitasnya udah muncul. Dia anak gadis kan, ya anak gadis gitulah Bunda. Nggak disayang, nggak dimanja gitu. Kemudian penyampaian juga sesuai dengan realita. Karena pikirannya sudah matang, sudah masak. Nah, jadi tentu Bunda ini nggak lepas daripada pembelajaran, contohnya psikologi anak ya, bagaimana sosok ibu orang tua bisa mengarahkan anaknya, termasuk perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang diperbolehkan, tentu dengan cara yang arif dan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi betul-betul memang kita sebagai orang tua ini ya Pak Ustadz, yang pertama kali adalah akidah dulu ya. Jadi gempuran-gempuran dunia barat itu melalui handphone dan lain sebagainya itu insya Allah bisa kita tangkis begitu ya Pak Ustadz ya, asalkan tadi memang akidah anak kita yang sudah kita perkuat di sana ya Pak Ustadz. Nah, kalau saya juga pernah membaca satu buku ya ibu-ibu ya, di sana bahwa Nabi Muhammad, Rasul kita, baginda Rasul Nabi Muhammad itu saya mau ngomong lagi tapi udah kesimpulan.
Sebenarnya saya mau cerita lagi, tapi ini kayak udah dikode-kode, udah kesimpulan. Aduh, batal deh saya Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan mungkin next pertemuan kembali Pak Ustadz ya. Silakan dulu di kesimpulan Pak Ustadz. Baik, Bunda semuanya yang dimulai Allah SWT. Sebagai kesimpulan Bunda, saya ingin mengambil dalam sebuah surat Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung ini bagaimana Bunda? Imam Junaid mentafsirkan akhlak agung di sini adalah tidaklah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi melainkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda, sang inspirator ini melakukan amal-amal, apa saja amalnya, tujuannya adalah semata-mata untuk Allah. Jadi Bunda, ketika kita menjadi seorang bunda, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang apapun profesi Bunda, jadikan semuanya itu untuk Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Begitulah Nabi Muhammad SAW menjadi sang inspirator bagi kita Bunda. Segala sesuatu dilakukan untuk Allah. Semua karena Allah. Maka Allah menyandingkan nama Muhammad dengan namanya, nama Allah itu menjadi dua. Coba lihat Bunda dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka zikra. Kami angkat namamu untuk disebut. Tidaklah disebut nama Allah melainkan ada nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ketika khutbah, ketika tasyahud, ketika takbir, ketika khutbah nikah, semuanya tak lepas daripada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bunda dengan selesainya acara ini nanti kita betul-betul menjadikan Rasulullah itu sang inspirator dalam hidup kita. Amin. Dalam rumah tangga kita, insya Allah. Terima kasih Bunda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Adi Sucipto sudah hadir bersama kami hari ini. Luar biasa ya bunda-bunda ya. Kalau kita memang meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, insya Allah ringan Pak Ustadz. Ringan. Kita mau marah, oh saya punya anak ini karena Allah, udah batal marahnya gitu Pak Ustadz. Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bermanfaat untuk kita semua ya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah berpartisipasi dari Majelis Taklim Al-Huda Kelurahan Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa, terima kasih banyak juga atas perhatian dan kebersamaan Anda sudah menyaksikan acara Mutiara Kolbu sampai akhir. Dan tadi juga sudah ada kesimpulan dari Pak Ustadz Adi Sucipto tentang tema yang kita angkat hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW merupakan inspirator dunia. Dan di akhir acara akan ditutup dengan satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre yang berjudul Kisah Tentang Rasul. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernazab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka